Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Okta Bernawati dengan NPM 2013 053130 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan nilai dan moral melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yuk disimak. Mata pelajaran PPKN yang merupakan mata pelajaran wajib yang ada di sekolah dasar dinilai mengandung nilai-nilai, norma, dan akhlak untuk peserta didik di kalangan pendidikan sekolah dasar, di mana hal tersebut akan dijadikan sebagai pondasi karakter mereka di kemudian hari, dengan tujuan untuk menjadikan manusia, masyarakat, dan warga negara yang baik, serta memiliki kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan itu apa sih? Jadi, kompetensi kewarganegaraan itu ialah perangkat pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan yang mendukung yang menjadikan warga negara itu bertanggung jawab dalam kehidupannya baik bermasyarakat maupun bernegara. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah juga memiliki hakikat, yaitu sebagai pendidikan nilai moral dalam konteks pendidikan di Indonesia. Hakikatnya yaitu berupa budi pekerti, atau dengan kata lain, pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa itu sendiri dalam rangka untuk membina kepribadian generasi muda. Yang dinilai generasi muda itu merupakan modal utama dari kehidupan bangsa dan negara ke depannya. Dilihat dari adanya hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar itu mengemban misi yang selaras dengan pendidikan nilai dan moral, yaitu misinya adalah dengan membentuk atau membangun karakter warga negara Indonesia yang baik, meliputi sikap, tindakan, cara berpikir, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya terdapat 3 alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan ini dinilai sebagai mata pelajaran yang menyungsung misi dari pendidikan nilai dan moral itu, yaitu yang pertama ada materi yang ada dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini merupakan gabungan dari konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta dinamika dari perwujudannya. Perwujudannya itu berupa tindakan nyata yang dimana untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu yang kedua ada sasaran belajar akhir atau hasil akhir yang dihasilkan dari setelah mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini ialah merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia itu sendiri, meliputi perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, proses dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial yang berasal dari peserta didik maupun pendidik, sehingga nilai dan moral itu bukan hanya untuk dipahami, tetapi dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Kemudian, ada pun tindakan yang sesuai dan diharapkan dalam pendidikan nilai moral yang diterapkan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, yaitu meliputi ada sikap religius atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta damai, menghargai prestasi, komunikatif, cinta tanah air, peduli akan lingkungan, tanggung jawab, rasa ingin tahu yang tinggi, semangat kebangsaan, dan lain sebagainya. Tahukah kamu bahwa Indonesia ini memiliki banyak keberagaman budaya? Keberagaman budaya itu meliputi keberagaman suku, budaya, ras, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Lalu kita ambil contoh pada salah satu keberagamannya, yaitu agama dan kepercayaan. Kenapa agama merupakan salah satu dari keberagaman budaya tersebut? Hal itu dikarenakan karena di Indonesia saat ini sedang
memiliki 6 agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu diantaranya ada agama Islam, agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, menurut kalian, apakah dengan adanya keberagaman tersebut tidak akan timbul konflik atau perpecahan? Jawabannya ialah tentu saja akan timbul konflik dan perpecahan. Lalu, bagaimanakah solusi agar tidak terjadi perpecahan tersebut? Solusi dari adanya keberagaman tersebut di Indonesia saat ini adalah dengan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Lalu, apa itu toleransi antar umat beragama? Toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar agama satu dengan agama yang lainnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan. Sikap toleransi ini harus ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia supaya tidak terjadi perubahan, atau justru sebaliknya, dengan adanya perbedaan tersebut, kita itu harus mampu hidup rukun dan berdampingan, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, yuk kita simak video berikut ini. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Berdasarkan video yang telah ditayangkan sebelumnya, apa sajakah sikap yang ditunjukkan terkait nilai dari toleransi antar umat beragama? Sikap yang ditunjukkan dalam video itu berupa yang pertama ada sikap tolong-menolong yang dilakukan walaupun berbeda agama dan keyakinan. Lalu yang kedua ada kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun kita berbeda agama dan keyakinan. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Dan yang keempat adalah menjalin hubungan yang baik walaupun berbeda agama untuk menciptakan atau mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, baik keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai
dari sila ketiga Pancasila, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Adapun sikap lainnya yang dapat kalian ketahui dan kalian terapkan dalam kehidupan nyata, yaitu yang pertama ada tidak boleh memaksakan ajaran atau kepercayaan agama kita kepada agama lainnya. Yang kedua, kita harus menghargai dan menghormati hari-hari besar dari agama lain. Yang ketiga, kita tidak boleh mengejek atau mengolok-olok ajaran dari agama lain. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh menghalangi agama lain untuk beribadah. Dari beberapa sikap yang telah dijelaskan tadi, itu merupakan cerminan dari rasa toleransi antar umat beragama. Dan sikap-sikap itulah tentunya harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun bermasyarakat. Hal tersebut dinilai agar terciptanya suasana lingkungan yang aman, damai, tentram, dan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter dan berbudi luhur yang baik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.